Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Kita nggak punya tips sebenarnya ya. Jadi semuanya tuh benar-benar organik, jalan mengalir begitu aja. Kita saling memahami, mungkin juga kali seiring bertambahnya umur kita makin sadar gitu bahwa ada ego yang mesti kita redam, ada saatnya kita kadang-kadang kita ngalah, ada saatnya kita juga yang mengutarakan pendapat atau apa. Jadi sebenarnya sih udah saling memahami aja sih. Kebetulan karena kita cocok aja ya, chemistry-nya dapat banget gitu loh berlima. Mungkin hampir sama dengan cerita ibu-ibu yang lainnya. Sebenarnya kita juga pertemanannya come and go sih gitu. Jadi ini tuh nggak tiba-tiba langsung sama-sama terus. Kadang-kadang ada masanya kita akrab banget, kadang-kadang enggak gitu. Nah endingnya terus tuh ya mereka ini gitu. Jadi ya mungkin yang paling cocok, yang energinya sama, memang mereka nah begitu kita tahu emang nyaman ya kita rawat gitu aja sih. Dan kita nggak selalu berlima-limaan juga. Kadang-kadang cuma ada yang aku sama Eca, aku sama Mona sama Meisha sama Eca, aku sama Nola, ya kan. Jadi sebenarnya mana yang bisa aja sih, kita udah nggak memaksakan juga ya sistemnya. Low maintenance friends. Benar. Gitu. Kalian pernah nggak sih kayak punya teman, pasti punya kan teman SMP, teman SMA atau teman zaman kuliah dulu yang nggak pernah ketemu, jarang ketemu, tapi setiap ketemu tuh kayak kita ketemu tiap hari aja energinya gitu, kayak ngobrol langsung deket, dan kita selalu consider mereka tuh sahabat dalam hidup kita. Nah kayaknya kalau pertemanan kita tuh udah sampai ke level seperti itu sih. Tapi kalau misalnya kalian sendiri buat nyatuin kumpul barengnya sendiri, waktunya gimana sih? Susah. Waktunya susah. Nentuin tempatnya di mana susah. Mau makan di luar restoran repot, bikin reservasinya 30 orang gitu. Karena seringnya gini, kayak misalnya kita cuma mau ibu-ibunya doang, terus bapak-bapaknya nyusul. Bapak-bapaknya nggak ikut. Oh ya udah bapaknya ikut. Tapi ini nggak bisa. Ya udah nanti deh pas bisa. Kan gua nggak bisa lagi dong. Atau tiba-tiba anak-anaknya tahu nih kita mau ketemuan. Pada mau ketemuan ikut, kita nggak diajak gitu. Jadi lebih ke pas tempatnya sih yang susah ya. Makanya kita lebih senang tuh ngumpulnya di rumah-rumah ya biasanya ya. Katanya setelah kalau ngumpul juga nggak perlu pakai makeup. Oh banget. Enggak, justru kita kalau ngumpul itu waktunya ya kita sesantai mungkin, pakai sendal, nggak make up, duduknya juga goler-goleran, duduk rambut telan-telan, ya itu karena mereka ini kan kayak safety net buat kita. Jadi kita ke situ tuh kayaknya bukan kayak berkunjung gitu loh. Tapi kan setiap karakternya beda-beda ya Kak Misha dan teman-teman. Pernah nggak sih tapi ada satu titik yang kayak baperan atau apa? Terus penyelesaiannya tuh seperti apa sih Kak di level kalian? Pernah macam-macam, tergantung kasusnya dan tergantung moodnya. Namanya juga ibu-ibu ya. Kalau pengen cepet ya cepet, kalau pengen lama ya udah gitu. Jadi kita tuh memang ya saling memahami aja, saling mengerti perasaan. Kalau misalnya butuh waktu, hayu. Kalau emang pengen cepet-cepet dikelarin juga ya diobrolin. Tapi aku sama mereka kayaknya udah yang apa ya, kita kan udah nggak yang udah nggak muda juga gitu. Aduh tadi gue restoran gue yang bayar, mau nagih Eca nggak enak, udah nggak ada kayak gitu tuh Ca. Tadi gue yang bayar, lu jangan lupa ya transfer gitu. Udah to the point. Kita udah to the point. Tapi kalau sampai emang ada apa-apa sama kita mungkin juga menyadari satu hal, apa yang kita punya ini tuh berharga banget gitu loh. Something yang kita cherish banget. Jadi kalau sampai kesel ya udah, butuh waktu buat menyendiri untuk nggak ketemu ya nggak apa-apa. Tapi at the end pasti kita akan ketemu lagi, saling sayang lagi, saling maafin. Dan justru di situ akan teruji yang namanya sebuah hubungan gitu ya. Mau suami istri, mau kakak adik, even saudara kembar, apalagi kita yang nggak sedarah gitu ya, pasti yang namanya nggak cocok atau beda pendapat itu pasti ada. Tapi yang paling penting adalah gimana caranya udah ya berantem, udah ya beda pendapat, tapi tetap stick. Nah itu berarti udah lulus tes tuh. Kalau misalnya hubungannya bagus terus, mulus terus, bisa jadi itu fake. Nah bisa jadi. Kayak siapa Mes? Kayak bulu mata. Kayak rambut ada yang pasang juga. Cuma kita sadar banget apa yang kita punya ini sangat kita berharga banget. Jadi kadang-kadang gini kayak ya elah cuma masalah begitu doang, masa abis itu gue jadi gak main sama mereka lagi. Emang kita saling sayang sih. Intinya gini, buat kita tuh makin tua tuh kan kita makin memilih-milih ya, mau menghabiskan energi buat apa, buat sama siapa. Kita pengen mengelilingi diri kita sama orang-orang ya yang energinya sama kita gitu. Nah punya teman-teman kayak mereka yang suaminya juga sahabatan, anaknya juga sahabatan, itu tuh blessing sih buat kita. Jadi kita rasanya nggak pengen membiarkan hal-hal kecil atau misalnya ada selek-selek kecil merusak itu semua, karena apapun gak enaknya
enaknya tuh jauh lebih banyak gitu yang kita rasain. Tapi apa sih yang bikin kalian bisa persahabatan yang longest itu? Apakah satu pasti karena ada satu frekuensi yang barengan itu kayak apa? Kayaknya satu frekuensi juga. Ya. Kok ya kebetulan suami-suaminya juga satu frekuensi, anak-anaknya juga itu kan kayak rare banget gitu ya. Nah, makanya kita jadi ngerasa ini berharga banget ya gitu. Ternyata udah gitu kalau misalnya kita posting selalu komennya kok bisa sih, tipsnya apa? Oh berarti mungkin nggak semua orang ngalamin. Jadi itu yang bikin kita semakin apa ya, menghargai lah persahabatan itu. Dan dari kita berlima juga nggak ada persaingan walaupun kita terjun di dunia di bidang yang sama ya. Nggak ada tuh kita bersaing, malah kita saling ngajak. Sama ini aja deh, kita paling seneng banget kalau ada project atau kerjaan bareng tuh kayak langsung asik gitu lah. Jadi kita nggak ada tuh, mungkin kali udah kayak keluarga ya. Jadi kita senang sharing gitu, berbagi. Kalau misalnya ditanya enaknya sama siapa ya Mbak, ya pasti mereka lagi gitu loh. Kedepannya ada nggak sih pernah bercandaan tuh Kak, pengen jodohin Nah itu enggak ya, kita nggak pernah ya. Ya karena kayaknya udah nganggep keluarga ya. Mereka tuh udah kayak adik kakak sih ya. Jadi kayaknya udah apa ya, udah nggak naksir-naksiran juga, kita juga udah nggak jodoh-jodohin. Dan mereka tahu dari bayi. Bayi bener. Mereka tahu bakti bareng. Waktu bayi pakai popok diseka bareng. Iya benar. Jadi kayaknya agak sulit ya. Jadi kayak sepupu anak atau saudara gitu terus. Tapi kan balik lagi kita nggak tahu jodoh ya. Namanya jodoh boleh kan? Kita Tapi jadi anak-anak kita sih kayak nganggepnya yang lain tuh udah kayak saudara. Sedih sih kalau bisa besanan sama mereka, happy banget. Tapi karena PR-nya udah dikit ya. anak-anaknya aja yang gini ya sama dia lagi kayak nggak ada yang sayang seumur gitu hidup kan. banget gue sama dia. Gitu ya kayaknya. Oke, Gitu. makasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kak Eca dong. Terima kasih. Makasih ya Kak, sehat-sehat tetap cantik kuliah. Oh ya kan, 25 kan. Gimana lagi ngambil S2 Kak? Betul. Masih masih mau sekolah lagi nih Kak? Iya, aku saat ini jadi mahasiswa S2 mulai tahun lalu. Ini lagi libur, mau masuk ke semester 2. Doain semoga bisa lancar. Jadi kenapa ngambil S2 itu sebenarnya apa ya? Dulu itu waktu lulus S1 selalu ada sih keinginan enak kali ya lanjut S2. Tapi kan waktu itu nggak memungkinkan. Udah kerja, abis itu aku nikah, hamil, punya anak, hamil lagi, punya anak lagi. Jadi intinya saat itu prioritasnya kerja dan keluarga. Nah sekarang kan anakku udah gede. Anakku yang pertama tuh udah tingkat 3 kuliah di Bandung. Anakku yang kedua tuh udah kelas 2 SMA. Mereka udah jauh lebih mandiri gitu kan. Nah kemarin tuh sebenarnya waktu pas pandemi itu awalnya tercetus. Kan pandemi semua aktivitas di rumah. Anak-anakku juga kuliah sekolah di rumah kan online. Aku bilang oh ternyata ada ya opsi kuliah online. Apa aku kuliah aja ya S2, kan zaman dulu belum kesampaian gitu. Cuman saat itu bingung, ini kalau pandeminya tiba-tiba bulan depan selesai, toto sekolah offline gimana, berantakan nih gitu. Ternyata pandeminya lama. Habis itu ada tuh nyesel, kalau kemarin gue kuliah udah kelar, karena S2 itu cuma 3 semester. Jadi sebenarnya singkat kan. Tahu gitu gue kuliah deh. Nah ternyata rasa sesal itu tuh tetap ada di dalam hati. Nah ternyata juga setelah pandemi, opsi kuliah online atau blended program itu kan tetap ada. Akhirnya aku pikir ya udah deh, daripada kepikiran, kenapa nggak dijalanin aja. Kesempatannya ada ya kan, saat ini disupport juga. Anak-anakku mensupport banget, suamiku juga kemampuannya alhamdulillah ada, masih sehat. Ya udah kenapa nggak dicoba. Aku akhirnya memutuskan untuk mendaftar kuliah tahun lalu. Ini keinginan dari dulu ya? Dari dulu Sempat tertunda, karena kan ya memang sebagai ibu ya kita ada prioritas-prioritas dalam hidup. Saat itu tuh kayaknya 24 jam sehari aja kan susah ya, sebagai ibu, punya anak, punya bayi juga, terus kerja dan lain-lain. Sekarang karena anak-anaknya sudah besar, jadi aku punya waktu untuk mulai memikirkan buat diri aku pribadi dan mengejar hal-hal yang dulu belum sempat aku lakukan. Semua ada waktunya ternyata. Ambil apa sih Kak? Aku ambil S2 komunikasi. Kenapa Kak? Karena berhubungan sama profesi Kak Eca Kak? Iya, jadi aku kan dulu S1-nya psikologi, terus begitu kemarin sempat bingung S2-nya apa ya gitu, pilih, riset-riset. Kok aku seneng banget sama komunikasi, kebetulan juga berkaitan sama bidang yang aku jalani sekarang sebagai MC. Dan psikologi dan komunikasi itu menurut aku sangat berkaitan satu sama lain gitu kan, relate banget gitu. Akhirnya aku ambil deh gitu. Nah kemarin pas mulai kuliah lagi tuh kayak bisa nggak ya,
bisa nggak ya gitu kan. Terus akhirnya jalanin, catching up lagi tuh, adaptasi lagi gitu kan, buka laptop lagi, terus belajar dengan segala apps-apps yang ada. Terus karena kelas blended jadi ada aplikasi online ya, pokoknya adaptasi banget gitu. Ya udah jalanin, terus alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Emang sih kalau pas lagi syuting, tugas kuliah numpuk, itu berasa banget, kadang sampai begadang-begadang. Ada momen-momen juga mikir, ini tuh aku mencari ilmu apa mencari masalah ya gitu. Ada banget momen-momen begitu. Tapi ya justru itulah nikmatnya perjuangannya. Ya mudah-mudahan aja sih gitu. Aku di sini juga pengen sebenarnya pengen men-challenge diri sendiri juga gitu. Karena aku selalu yakin usia itu sebenarnya jangan pernah dijadikan halangan untuk kita melakukan apapun, apalagi dijadikan alasan, ya kan gitu. Jadi mudah-mudahan sih juga aku bisa memberikan contoh ke anak-anakku bahwa sebenarnya kita tuh sampai tua, sampai kapanpun jangan selalu puas, selalu mau mengupgrade diri, selalu mau belajar, dan perempuan itu penting untuk bisa terus aktif dan berdaya gitu. Sekarang di semester berapa sendiri? Sekarang lagi libur masuk semester 2. Bagi waktunya sendiri gimana sih kan, berarti kan kerja juga. Kerja juga, iya. Jadi bawa laptop tuh kalau lagi nge-MC ke backstage, ketik di lokasi ketik gitu. Dan lumayan, dan akhirnya ya memang paling penting adalah time management gitu. Kalau lagi kerjaannya padat, tugas kuliah juga lagi padat. Kalau S2 itu kan karena programnya blended, kita banyak banget suruh bikin makalah. Makalahnya tuh 2.000 sampai 3.000 kata, 3.000 sampai 5.000 kata gitu kan. Dan itu kan nggak ngecap dong ya. Nah itu tuh bener-bener berasa banget sih di rumah, depan laptop aja, posisinya depan laptop aja, punggung sampai pegel, kadang nggak tahu pegelnya udah di sisi mana, mata lelah gitu, kurang tidur ya. Itulah konsekuensinya, dan akhirnya waktu mainnya mesti dipinggirin dulu untuk sekarang. Kalau lagi banyak tugas ya nggak bisa main dulu, itu prioritas gitu. Targetnya pengen lulus kapan sih Kak? Pasti Pengennya sih targetnya on time aja, karena kan S2-nya sendiri 3 semester. Jadi insya Allah harusnya tahun depan sudah selesai. Doakan ya teman-teman. Soalnya Kakak baru ngambil ijazah S1-nya setelah 20 tahun. Nah, jadi sebenarnya aku ngambil ijazah S1 itu dalam rangka mau daftar S2. Itulah gitu. Jadi triggernya itu, karena ya aku bilang kan dulu waktu pas lulus udah kerja, ya kan, nggak sempet, tiba-tiba kawin, tiba-tiba hamil, tiba-tiba punya anak, lupa udah 20 tahun lebih nggak diambil ijazahnya. Nah pas kemarin tercetus, oke deh aku tahun ini mau S2. Persyaratan pertama adalah ijazah S1 harus ada, ya kan. Wow, oke. Masih ada nggak ya Allah gitu. Nah itu tuh PR banget, karena aku mau kontak universitas aku kan, Atma Jaya. Saya mau ambil ijazah, lulusnya tahun berapa? Nah itu sempat lama karena memang udah lama banget. Jadi sempat dari fakultas, coba cek ke universitas, coba cek ke bagian ini dan lain-lain. Masih terdaftar masih ada catatannya, terus kayak gitu. Oke Mbak, ini karena udah lama banget, isi form ya untuk request ijazah. Keluarlah form, ya kan? Terus kayak gitu isi nama sama NIM. Waduh, aku NIM-nya berapa ya waktu dulu S1? Lupa kan gitu. Akhirnya cari, ternyata kan Kemendikti ya kalau nggak salah, ada kan portalnya untuk ngecek data mahasiswa. Aku cek, tidak terdaftar guys, karena udah kelamaan. Jadi ternyata database-nya tuh, maaf ya, database-nya itu dari mulai tahun berapa, ternyata udah gak kebaca karena aku udah lama banget kan. Aku tuh udah desperate banget, ya Allah, kalau memang aku bisa lanjut, mudahin jalannya gitu. Aku udah gak tahu caranya gimana. Tahu nggak caranya dari mana? Aku random aja ke grup chat teman-teman kuliah aku, iseng bener-bener ini try my luck. Aku cuma nulis di situ, guys, maaf random, ada yang inget nggak nih gue berapa? Itu nanya di grup. Terus temen aku ada yang bilang, ya anniversary gue aja gue lupa tanggalnya, lo kan nanya NIM lo gitu kan. Iya maaf ya gitu, ya NIM gue aja gue lupa gitu. Tiba-tiba ada satu teman aku namanya Ica, thank you Ica, NIM lo tuh sekian, aku langsung kaget, bener. Aku pas ngeliat angka itu, aku langsung bener nih. Tahu kan yang kayak kita kok lo ingat, ternyata nomornya tuh deketan sama dia. Aku langsung ya Allah, ya udah dari situlah aku tulis formnya, ternyata ada, dan akhirnya aku bisa mendapatkan ijazah. Habis dapat ijazah langsung minggu itu gedebak-gedebuk daftar S2. Jadi sebenarnya yang postingan aku udah ambil ijazah itu buat S2. Kayaknya gitu. after mungkin habis S2 sendiri ada nggak sih keinginan jadi dosen atau jadi praktisi? Aku tuh tidak menutup kemungkinan untuk apapun gitu. Sekarang intinya kan aku pengen belajar, aku pengen mengupdate diri, aku pengen nambahin skill gitu. Aku nggak tahu ntar ke depannya gimana, tapi aku berharap banget nanti ilmu apapun yang aku dapatkan nanti
bisa bermanfaat, nggak cuma buat aku tapi juga bisa buat orang banyak. Apapun caranya, apakah dengan ngajar dan lain-lain, we'll see, doain aja ya. Terima kasih banyak. Doain ya, aduh. Doain ya. Ya, Kak. Umur segini Sukses ya. aku UAS lagi, tugas lagi. Diundang nggak, Kak? Apa? Wisuda. Iya, boleh dong. Bener ya? Iya. Bener ya, aku catat kamu ya. Bener nih, Kak. Bener ya? Kalau aku wisuda ya. Ya, thank you ya, Kak Eca. Aku nama asli Silmi. Oke, Silvi. Ini kan Lesti sendiri masuk nominasi di Indonesia Celebrity Award ya, kategori artis most wanted 2024. Seperti apa sih Silvi melihat seorang Lesti ini perjalanan karirnya, dan dia dibilang paling bersinar tahun ini? Kalau menurut aku sendiri, aku tuh merasa kalau Lesti Kejora ini sangat cocok ya untuk menjadi most wanted di tahun ini, karena mengingat juga perjalanan karirnya dari awal juga kan udah bener-bener dari bawah banget ya, hingga saat ini sudah sukses banget. Apalagi melihat dari banyaknya album-album yang keluar kan, apalagi baru-baru ini dia juga udah mengeluarkan album terbaru juga kan gitu sih. Jadi aku tuh sangat mendukung ya untuk Lesti Kejora menjadi most wanted tahun ini. Oke, nah menurut Silvi sendiri, Lesti itu dia bisa menjadi artis paling bersinar tuh karena apa sih, selain memang lagu-lagunya? Nah dia kan juga perjalanan karirnya kan dia dari bawah banget ya. Nah yang menurut kamu yang bikin dia bersinar tuh apa sih? Yang aku lihat itu ya dari awalnya tuh dari keteguhan dia gitu. Dari awal karir dia tuh sudah mencetak banyak penggemar dari suaranya dia yang benar-benar luar biasa, hingga akhirnya kan dia saat menikah dengan Rizky Bilar, karirnya tuh mulai maju dan mulai sukses gitu, makin sukses, makin besar, karena juga dilihat kan humble banget orangnya ya. Jadi sebenarnya karir itu kan gak hanya dari bakatnya saja, tetapi juga dari dimana sifat asli dia atau gimana karakter dia yang bisa memberikan kepada kita sebagai penggemar itu merasa bahwa Lesti ini cocok lah untuk dijadikan public figure gitu sih. Oke. Terakhir mungkin apa sih pesan-pesan kamu gitu untuk karir Lesti mungkin ke depannya, supaya kan mempertahankan karir itu kan gak gampang ya, nama besar juga gak gampang. Harapan Silvi apa untuk? Aku benar-benar berharap untuk Lesti semoga terus dan jangan patah semangat untuk memberikan banyak lagu-lagu terbaru, karya-karya terbaru, dan pastinya kita akan menunggu karya-karyanya yang benar-benar saya tunggu tentunya, dan saya akan terus mensupport untuk Lesti Bilar agar terus semangat sih gitu. Dan semoga aja Lesti Bilar bisa menang di awards Most Wanted tahun ini.